warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan dengan NIM 23810500054 dari kelas 2B jurusan Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya langsung memberikan pertanyaannya. Pertanyaan adalah, sebutkan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dan jelaskan pendapatmu mengenai bagaimana pelindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hak asasi manusia itu apa. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada semua individu secara inheren, tanpa memandang faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial. Ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan dari penindasan dan diskriminasi, hak untuk mendapat perlakuan adil di hadapan hukum, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas standar hidup yang memadai. Konsep hak asasi manusia diatur oleh dokumen-dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berbagai konvensi internasional lainnya. Perlindungan dan promosi hak asasi manusia melibatkan upaya bersama dari negara-negara, lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, dan individu untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Sebutkan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh pelanggaran hak asasi manusia bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti yang pertama, penindasan politik, misalnya penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis politik atau anggota oposisi. Yang kedua, diskriminasi, perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas seperti suku, agama, gender, atau orientasi seksual. Yang ketiga, ada kekerasan oleh aparat keamanan, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional atau penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi atau tentara. Yang keempat, ada penghilangan paksa, orang-orang yang secara ilegal ditangkap atau menghilang tanpa jejak oleh pihak berwenang. Yang kelima, pelanggaran atas hak-hak pekerja, misalnya kondisi kerja yang tidak aman atau tidak manusiawi, serta memutuskan hubungan kerja yang sewenang-wenang. Yang keenam, konflik bersenjata, penggunaan kekerasan yang melanggar hukum kemanusiaan internasional dalam konflik bersenjata. Yang ketujuh, kriminalisasi ekspresi, penangkapan atau penindasan terhadap wartawan, aktivis, atau individu lainnya karena menyuarakan pendapat atau kritik terhadap pemerintah atau institusi. Selanjutnya, jelaskan pendapatmu mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Perlindungan HAM di Indonesia telah menjadi fokus penting dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan HAM, seperti yang pertama, pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang bertugas untuk memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Yang kedua, ada peningkatan kesadaran publik. Melalui pendidikan dan advokasi, kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia telah meningkat, yang dapat mendorong respon positif terhadap
pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang ketiga, reformasi hukum. Pemerintah terus melakukan reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, termasuk dengan merevisi undang-undang dan memperkuat mekanisme pengawasan. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, kekurangan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan, dan perlindungan hak asasi manusia di daerah-daerah terpencil. Dengan terus meningkatkan kesadaran, memperkuat lembaga pengawasan, dan melaksanakan reformasi hukum yang diperlukan, diharapkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dapat terus diperbaiki dan diperkuat. Baik, mungkin sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.